Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Ananda Gusti yang akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Penerapan Algoritma Dijkstraft untuk Pencarian Lahan Parkir Terdekat pada Smart Parking System berbasis Internet of Things. Orang-orang yang terlibat dalam penulisan jurnal ini yaitu saya sendiri selaku penulis utama, kemudian teman saya Ilham Regil Arzuka sebagai penulis kedua, dan dosen kami yaitu Bapak Claudia Nurin Hamdani sebagai korespondensi. Outline yang akan kami bahas ya adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya, pada jurnal kami itu berdasarkan tempat parkir yang merupakan sarana penting bagi masyarakat, namun padatnya mobilitas sering menyebabkan kesulitan menemukan lahan parkir, terutama banyaknya sistem parkir manual. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini merancang smart parking system dengan algoritma Dijkstraft untuk menentukan slot parkir terdekat dari pintu masuk, serta memanfaatkan teknologi IoT untuk otomatisasi guna mempermudah pengendara dalam mencari lahan parkir yang kosong. Kemudian untuk metode yang kami gunakan di sini adalah perancangan hardware pada penelitian kami yang mencakup pemilihan sensor, modul komunikasi, dan pemrosesan data yang dirancang terintegrasi untuk mendukung pengujian dan memastikan alat yang berfungsi dengan baik. Komponennya adalah ESP32 sebagai pembacaan data, kemudian RFID sebagai pembacaan kartu parkir yang akan membuka palang pintu. Ketiga adalah sensor inframerah yang akan mendeteksi adanya kendaraan. Keempat adalah sensor LDR yang mendeteksi adanya intensitas cahaya atau tidak. Kemudian motor servo di sini digunakan untuk menggerakkan palang pintu masuk dan keluar pada area parkir. Kemudian di sini ada LED, dan ini kami gunakan sebagai indikator apakah area parkir terisi kendaraan atau tidak. Kemudian 7 adalah LCD untuk sebagai alat informasi apakah ada slot parkir yang kosong atau tidak di area parkir tersebut. Nah, di sini kemudian metode algoritma Dijkstraft-nya, yang mana algoritma ini itu digunakan untuk menemukan rute terpendek antara dua titik dengan menghitung bobot minimum dari setiap rute. Dalam penelitian ini, algoritma diterapkan pada sistem smart parking untuk menentukan slot parkir kosong terdekat dari pintu masuk. Variabel dependennya itu adalah waktu tempuh kendaraan dari pintu masuk ke slot parkir, sedangkan variabel independennya adalah jumlah slot yang telah terisi. Nah, hasil dan pembahasannya dari penelitian ini, dari gambar sebelah kiri ini adalah prototip yang kami buat untuk penelitian ini. Dapat dilihat di sini kami memiliki dua slot kosong pada area parking yaitu A1 dan A4. Nah, ketika mobil ingin masuk ke area parkir harus menempelkan kartu parkir di sensor RFID. Kemudian sensor RFID akan membaca kartu dan membuka secara otomatis palang pintu. Nah, di gambar kiri terdapat LCD yang memperlihatkan slot kosong mana yang terdekat dari pintu masuk dari perhitungan algoritma Dijkstraft. Nah, kemudian di sini terlihat di LCD status parkir. Di sini lahan parkir A4 masih bertuliskan empty, bahwa berarti mobil belum berada pada area parkir. Kemudian di bawahnya terlihat bahwa area A4 sudah full, berarti sensor inframerah telah mendeteksi bahwa ada kendaraan yang terparkir pada area tersebut. Kemudian kami juga membuat informasi lahan parkir melalui web server. Di bawahnya terdapat tampilan data yang tersimpan di Google Sheet database. Data yang kami simpan itu ada waktu masuk, waktu keluar, berapa lama parkir, dan biaya parkir pada kendaraan yang diparkir. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah tampilan layar LCD pada pintu keluar ketika pengendara menempelkan kartu parkir pada sensor RFID. Di sini adalah perhitungan algoritma Dijkstraft yang kami gunakan. Dari hasil dan pembahasan sebelumnya, bahwa slot parkir yang terdekat adalah A4. Nah, di sini terlihat di gambar grafik rute yang bisa dilewati dari pintu masuk menuju ke slot A4 tersebut. Nah, nilai-nilai yang ada pada alur grafik tersebut adalah bisa diartikan itu sebagai jarak dari pintu masuk ke slot parkir A4 tersebut. Di sini terdapat 6 rute yang bisa dilewati dari pintu masuk menuju ke slot parkir A4. Nah, berdasarkan dari perhitungan, terlihat rute tercepat itu adalah rute nomor 1, karena rute tersebut menghasilkan nilai yang paling minimum untuk mencapai slot parkir A4. Nah, kesimpulan yang bisa kami dapat itu pada penelitian ini menunjukkan bahwa prototipe smart parking system berbasis IoT dengan algoritma Dijkstraft kami itu berfungsi sesuai desain yang telah kami buat. Komponen seperti sensor RFID, inframerah, sistem kendali yang seperti servo, dan layar LCD itu bekerja secara optimal, mampu mendeteksi kendaraan, menentukan slot parkir terdekat, dan memperbarui data secara real time. Kemudian proses deteksi hingga penyimpanan data ke Google Sheet itu berjalan dengan baik, dan perbedaan waktu hanya sekian detik dibanding stopwatch untuk menghitung berapa lama kendaraan itu terparkir.
parkir. Namun, terdapat kekurangan berupa delay pada motor servo dan keterbatasan akses web server yang hanya di jaringan lokal. Nah, mungkin penelitian bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan memperluas prototipe area parkir itu agar dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan lebih kompatibel. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan jurnal kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang telah menonton video presentasi saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.